Pertanyaan pertama, Pendeta, dari Elia Murianti di Cilacap. Saya mau bertanya tentang penerjemahan kata Allah di dalam Alkitab. Ketika saya membaca Alkitab, saya mendapati kata Allah, Tuhan, dan huruf besar lagi Tuhan, Tuhan Allah. Apa dasar kata yang diterjemahkan seperti di atas? Dan ketika saya membaca buku Kemenangan Akhir cetakan 90, saya menemukan kata Yahweh. Tetapi ketika saya bandingkan dengan buku Kemenangan Akhir seri 8 Alfa dan Omega, kata Yahweh ini diganti dengan Tuhan. Mengapa demikian? Apakah memang penting memanggil Allah dengan kata Yahweh? Sebab ada orang yang tidak mau menyebut Allah tetapi Yahweh. Terima kasih, silakan Pendeta Sabuin. Ya, terima kasih untuk pertanyaan tersebut, Ibu Elia Murianti. Kalaupun ada yang menanyakan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan ini, saya langsung jawab sekalian saja. Jadi, pertanyaan ini sangat tepat kalau ditanyakan ke Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab kita, atau tadi ada buku Kemenangan Akhir, mungkin boleh ditanyakan ke penerbitnya. Namun saya percaya bahwa tim penerjemah telah memilih kata bahasa Indonesia yang tepat untuk menerjemahkan nama dan sebutan ilahi di dalam Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, kalau kita temukan kata atau nama, saya sebut dengan hormat Tuhan, dan semua itu adalah huruf besar, maka ini adalah terjemahan dari apa yang biasa disebut dengan tetragrammaton, yaitu ada 4 huruf bahasa Ibrani, yaitu Yod, He, Vav, dan He, sehingga biasa dibaca Yahweh atau Yehova. Ini adalah diterjemahkan dengan kata atau nama Tuhan. Inilah nama Tuhan, nama Allah, ditulis dengan huruf besar semua. Kalau kita lihat kata yang sama, yaitu kata Tuhan, lalu kemudian itu huruf kecil, maka bahasa aslinya, bahasa Ibraninya adalah Adonai. Nah, untuk orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, sekalipun ditulis Yahweh, akan tetapi mereka tidak pernah membacanya Yahweh, karena itu adalah nama yang agung, nama yang mulia. Mereka baca itu dengan Adonai, yang artinya Tuhanku, Adonai. Kalau ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata Allah semuanya atau hanya A yang huruf besar, sebagaimana tadi ada Tuhan hanya T yang huruf besar dan yang lainnya huruf kecil untuk Allah, maka bahasa Ibraninya itu adalah Elohim, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Elohim. Kalau ada Tuhan Allah, T huruf besar lalu A huruf besar, maka itu dari bahasa Ibrani Adonai Elohim. Demikianlah ada beberapa. Ada juga yang semuanya huruf besar, Tuhan Allah. Maka itu dari bahasa Ibrani 2 kali disebutkan tetragrammaton itu atau nama Allah itu, yaitu Yahweh Yahweh atau biasa disingkat Yahweh. Akan tetapi mereka tidak pernah akan membaca demikian, tetap akan dibaca Adonai Elohim. Jadi Alkitab bahasa Indonesia secara sistematis coba mengikuti bagaimana membedakan semua kata atau nama dan sebutan itu supaya tetap ada bedanya. Dan saya percaya buku Alfa Omega atau Kemenangan Akhir itu juga mengikuti apa yang pattern yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Baru ada 2, yaitu untuk Tuhan
Tuhan adalah Kyrios, untuk Allah adalah Theos. Dan tidak pernah dalam perjanjian baru Alkitab bahasa Indonesia ada sebutan yang huruf besar semuanya. Dua inilah yang paling sering muncul. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menggunakan kata Yahweh. Selalu dia, apalagi pada waktu dia menghadapi iblis dalam pencobaan, maka kalau kita buka di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-7, saya baca di sana apa yang Yesus katakan. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus menggunakan kata Tuhan yang dalam bahasa Yunaninya adalah Kyrios, lalu Allahmu bahasa Ibraninya adalah Theos. Dia tidak menggunakan kata Yahweh, sekalipun Tuhan Yesus mengutip dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Jadi Alkitab bahasa Indonesia kita telah mengikuti kaidah-kaidah yang sesuai untuk menerjemahkan nama atau sebutan ilahi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta. Terima kasih pendeta Itu untuk juga, jawaban. Ya, itu tadi jawaban juga sekalian untuk Pertanyaan. Bapak Tito Panjaitan Oh atas iya, pertanyaannya. sama ya, Ya, sama karena pertanyaan. pertanyaan mereka mirip-mirip.